Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, 7 keutamaan berkurban menurut Al-Quran dan hadis. Pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah harta benda yang paling mulia pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah solat Id. Semenjak disyariatkannya berkurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinina yudhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah 10 tahun dan setiap tahunnya beliau berkurban. Sanadnya hasan, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih hewan kurbannya setelah sholat Idul Adha, maka sungguh ia telah menyempurnakan ibadah kurbannya dan benar telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Kedua, bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Ibnu Taimiyah berkata bahwa berkurban termasuk syiar-syiar dan perintah Allah. Allah Ta'ala juga berfirman,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan kurban dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Allah Ta'ala juga berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Ketiga, membedakan antara muslim dan musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Keempat, bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Kelima, meningkatkan kepedulian kepada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 36. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Amaroni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha
wa jilalaha 'alal masakin wa la u'tiya fi jizaratiha minha syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan jilalnya, yaitu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau bersabda, artinya, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Keenam, hewan kurban akan bersaksi pada hari kiamat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Tidaklah pada hari nahar atau hari raya Idul Adha manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Dan ia berkata, hadis Hasan Gharib. Ketujuh, termasuk amalan paling utama di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi." Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari tasyrik ini, di antaranya adalah berkurban. Para sahabat berkata, "Tidak juga berjihad?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi atau mati syahid." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wal ajru fil udhiyah ala qadril qimati mutlaqan." Pahala berkurban tergantung besar biaya yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.